Terus ini pasukan siapa ini? Pasukan ini penunggu pintu depan Hades. Tadi kan kita udah baca. Kenapa dia terpuruk? Ya, Kenapa dia terpuruk? Roma, lambang Roma. Ya. Apa lambangnya? Roma lambangnya. Serigala sedang menyusui dua anak kecil. Yang sebelah kiri namanya Romus. Yang sebelah kanan ini kembar, ini anak dua. Ya. Kembar. Maaf. Lihat ada berapa orang itu? Dua. Romus sama Romulus. ada wanita, Ya. tapi auratnya masih terbuka. Kalau Lalu? Bunda Maria saya curiga bukan. Ya. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak ada di kisah di Kristenan perempuan memeluk salib? Tidak ada. Tidak ada. Karena memang kisah ini ada sebelum kekristenan. Tapi perempuan ini siapa? Kan Hermes itu laki-laki. Ini kekasihnya. Namanya Apollo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah kita hari ini siang ini ada di kota Surabaya, kota pahlawan, di mana di sini menyimpan banyak sekali rahasia, teka-teki, dan ada logo-logo, simbol-simbol yang itu simbol-simbol rahasia, dan ada maknanya, ada definisi, ada di situ ada sambungan-sambungannya. Iya. Seperti mata rantai. Seperti mata rantai. Ya. Ada kode-kode yang itu kode-kode khusus itu ada kisah di dalamnya. Apa itu? Kita mulai dari sini. Kita hari ini bertiga dan ditemani oleh para sahabat-sahabat saya yang mengantarkan kami ke sini. Ada Cak Kaji Ayub, ada Cak Yai Nasih, kemudian ada Mas Arin. Nah, di sini kita akan mulai dari patung yang seperti identik dengan Yesus Kristus alaihissalam. Ya. Kita ke sana sekarang. Baik. Bismillah. Ayo, Bung. Ini sama Pak Dudi. Pak Dudi. Dudi dari Jakarta. Cibubur. Cibubur. Allahu Akbar. Kita hadir di sebuah prasasti yang di situ ada patung ya, Ya. simbol seperti Yesus Kristus. Dan itu ada salib di situ. Ya. Dan di salibnya itu ada seperti sorban yang melilit salib. Kemudian di bawahnya ada patung-patung orang yang seperti ketakutan di situ. Ya. Kemudian prasasti ini ada bunga-bunganya di atas. Ya. Di atas lagi ada salib, Ya. seperti simbol salib ya. Ya. Dan seterusnya. Dan ini juga ada pilar besar di sini. Ya. Pilar yang sudah terpotong. Saya Ya. tidak tahu apakah ada pasangannya di sini atau ini sendirian atau sebelumnya ada pasangannya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Indonesia sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Dikenal sebagai apa? Sebagai satu kekuatan Islam yang akan menguasai dunia. Paling tidak, catat baik-baik, pelan-pelan saya bicara, mempengaruhi seluruh dunia dengan kekuatan Islamnya dimulai dari Indonesia. Bahkan sebelum Republik ini ada, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang pertama kali mengetahui siapa? Pertama, orang-orang dari satu kelompok yang namanya Illuminati. Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Illuminate artinya mencerahkan. Jadi cahaya. Dari kata illuminate ini juga timbul kata Lucifero. Lucifer sangat berkonotasi dengan kata yang namanya iblis atau satan. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah, satu kelompok ini, entah, saya tidak mengklaim ya, atau saya tidak menghujat atau menghakimi, tidak. Entah mereka sadari atau tidak, mereka sebetulnya berkontribusi untuk kelompok penyembah setan. Ada namanya Freemasonry. Saya bersama Haji Ayub dan semua Ustadz Nasih. Ustadz Nasih. Ustadz Nasih dan Ustadz Ipung. Dan kita pernah pergi ke satu gedung di Surabaya. Itu Freemasonry. Dan masih ada sampai sekarang. Diteruskan dengan pendirian gereja yang tidak berada di bawah sinode gereja. Sekali lagi, ada banyak gereja-gereja seperti ini yang tidak di bawah pengawasan serta kekuasaan hukum undang-undang dari sinodal gereja.
Di antaranya yang kemarin kita pergi, nama gerejanya gereja. Wah, ada gereja. Ada. Di dalamnya itu tidak melakukan ritual atau liturgia dari Katolik Roma Katolik maupun dari Katolik Bizantin atau Ortodoks Timur. Tidak, mereka beda sendiri. Wah, ini satu gambaran apa Ustadz Kiai? Ini gambaran bahwa sebetulnya Indonesia kaya sejak dulu. Dan ada kekuatan-kekuatan yang tahu itu, yang ingin mengambil alih kekuatan itu. Kekuatan apa? Kekayaan human resources atau kemampuan SDM, sumber daya manusia. Ini harus dibikin bodoh. Kenapa? Kalau mereka pinter, bahaya ini tempat ini. Namanya Oost-Indische atau India bagian timur. Nah, mereka datang. Yang memboncengi siapa? Illuminati, Freemasonry, dan yang terakhir, maaf jangan marah, orang Yahudi Zionis. Bukan Yahudi Rabuni, bukan. Zion. Yang berdiri tahun 1913 di bawah leadernya namanya Theodorus Herzl. Pasti kenal itu. Yang bekerja sama dengan Balfour sebagai Menteri Luar Negeri Inggris yang mencaplok daerah Palestina, dikasihkan kepada Yahudi-Yahudi itu, sementara orang Palestina dibunuh. Lalu yang kedua yang terikat adalah keluarga besar pengatur keuangan di seluruh muka bumi ini. Namanya yang untuk selanjutnya timbul dan menimbulkan lembaga-lembaga atau institusi keuangan, institusi financial yang berkuasa di seluruh muka bumi. Namanya apa? Dimulai dari apa? Habis itu, dan yang terakhir yang bikin kita sakit hati, maaf ya, bukan untuk ini ya. Namanya, kenapa saya sebutkan ini? Setiap negara yang telah terikat hutang sedikit saja sama negara itu tidak akan pernah bisa maju. Muslimin wal muslimah rahimakallah. Di tempat ini bersama Ustadz Ipung, ada Bung Dodi, dan ada para syekh di sini, para tuan guru saya, guru-guru kopi saya, Masya Allah. Kita mulai dari sini, kenapa? Karena di sini adalah gambaran sebetulnya zaman dulunya, kalau bisa dibilang, maaf ya, maaf. Ini yang awal, yang depan belum. Sebetulnya apa? Depan dulu. Ya, karena ada gerbang. Saya sampai merinding. Ya, kita baca pelan-pelan. Ini bahasa Belandanya dulu ya. Hier ligt begraven, artinya di sini beristirahat dengan tenang. Ini adalah makam begraven de Weleerwaardige. Artinya Tuan besar. Siapa namanya? Namanya Pastor der Kerkgemeente Surabaya. Dia adalah pemimpin agama Kristen terbesar di Surabaya. Begitu geboren, lahir tegen Maart dan April 1822 en overleden to Surabaya, lalu berpindah ke Surabaya, dan 19 Juli 1866. Saya jadi kayak orang VOC. Mana itu si Pitung? Cari itu, tangkap si Pitung. Saya gezien di in den Haag sterven. Jadi dia seperti diberikan mandat atau kuasa untuk seluas tertentu, kayak misalnya ada satu kawasan, gitu ya. Want hun werken volgen hun jadi beliau juga memberikan sumbangan pekerjaan atau ada gerakan yang disumbangkan pos 14.3. Ini sesuai dengan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14 ayat 13. Zainab parochinen en vriendinnen, dari para kekasih, keluarga, dan sahabat, mempersembahkan ini. Kenapa saya tertarik Ustadz Ipung bawa ke sini? Karena ini sebetulnya bukan gambar Yesus. Apa sih Ustadz, jangan gitu dong. Iya, maaf jangan marah. Salib itu sudah ada sebelum kekristenan ada. Artinya apa? Kekuasaan atas Hades, H-A-D-E-S, Hades. Hades itu apa? Hell. Jadi, bos yang berdiri itu adalah penguasa Hades. Wah, gimana nih Ustaz? Ya saya nggak tahu. Saya hanya menyampaikan saja. Ya, Ustadz Ipung boleh baca Wahyu 1. Gini,
Tulisnya Wahyu spasi 1 tanda bagi 18. Wahyu spasi 1 tanda bagi 18 versi paralel. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke, sekarang kerajaan maut cari di bawah, ada angka di bawah itu, diklik. 86. Ya, klik. Apa itu? Hades. Iya. Bukan Yesus. Yesus di sorga. Yesus di sorga. Orang Kristen semua percaya Yesus di sorga. Hades itu apa? Baca. Ya, artinya. Hades ini adalah Hades kerajaan maut, dunia orang mati, alam maut. Terus? Hell. Hell itu apa? Neraka. Bagaimana mungkin Yesus menjadi penguasa neraka? Lalu ini siapa? Dua orang ini adalah ketakutan, lambang dari apa? Gambarannya katanya Yesus bangkit di depan kuburnya ada batu terguling. Lalu, pada saat Yesus bangkit tidak ada satu saksi pun, apalagi tentara. Lalu ini cerita ini nongol dari mana? Ini cerita tentang seorang laki-laki yang namanya Hermes. Pernah dengar? Hermes putra Zeus. Bukan Hermes tas ya. Hermes putra Zeus. The very beautiful. Apa? Jadi laki-laki tapi ganteng banget. Putra Zeus dan Maya. Apa? Dan Maya. Oke. Dia turun ke alam maut. Dia kalahkan dewa Hades, penguasa itu. Lambangnya apa? Salib. Tuh, kasih lihat gambarnya itu. Sama nggak? Ya, tuh. Ya, jadi gitu ya. Tentang salib yang di situ ada lilitan kain sorban, tapi itu bukan kain sorban. Bukan. Ya, gini. Ya. Lambang kain itu sebetulnya adalah lambang linen. Bagi orang Yunani kuno itu apa ya? Greek, ancient Greek Romans ya. Apa kekaisaran dulu zaman Doeloe ya. Zaman dulu sekali Roma itu ya. Mereka percaya linen itu lambang antara gini. Mau pindah alam itu kita pakai tabir gitu, kayak pakai apa ya? Kayak pakai misalnya gini, baju astronot. Nah, kan baju astronot itu tuh dari bumi ke alam yang berbeda ya, tekanannya, lalu oksigennya. Nah, mereka percaya bahwa alam hidup dan alam Hades, alam kematian itu bisa di transfer, bisa pindah, bisa dengan memakai seperti peralatan gitu. Iya, kayak baju astronot gitu. Nah, linen. Nah, lambang linen yang ada di salib itu artinya aku bisa kapan saja keluar masuk Hades karena aku telah menaklukkannya. Apa hubungan antara lilitan kain itu dengan salib ada ular? Artinya begini, perjanjian bahwa setiap orang yang melihat salib yang ada linen dan ular itu sembuh dari penyakit. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau ada di padang gurun. Dia kan pakai tidak salib itu bentuknya. Bentuknya hanya ular saja. Jadi siapa yang melihat ular? Artinya ular adalah kesembuhan. Padahal ular itu lambang Lucifer. Asik. Mantap. Terus ini pasukan siapa ini? Pasukan ini penunggu pintu depan Hades. Tadi kan kita udah baca. Kenapa dia terpuruk? Ya. Kenapa dia terpuruk? Dia kalah sama Hermes. Asik ya ceritanya ya. Asik ceritanya. Itu di belakangnya yang itu namanya halo. Artinya setiap orang yang di dalam keimanan Helenistik, Stoa atau iman orang Romawi zaman Doeloe itu, mereka punya iman kepercayaan namanya Helen. Dari nama ibunda. Gini, Ustadz ketik lambang Roma. Gampang aja lah. Kita semua udah bisa buktikan. Jadi jangan cuma ngoceh. Tapi kalau bisa buktikan. Roma, lambang Roma. Ya. Apa lambangnya? Lambang Roma. Ini di sepak bola. Iya, sepak bola nggak apa-apa. Oh ya. Itu apa tuh? Roma lambangnya. Serigala sedang menyusui dua anak kecil. Yang ini sebelah kiri. Suka sepak bola nih. Caka Jayub ini. Yang sebelah kiri namanya Romus. Yang sebelah kanan ini kembar, ini anak dua. Ya. Kembar.
Maaf. Iya. Lihat ada berapa orang itu? Dua. Romulus. Ini. Yang Romus jadi Roma sekarang, Romulus dia untuk Mediterania. Jadi apa? Bule-bule gitu apa? Kayak Saxon, Germanium, Saxon, orang-orang Celtics. Apa bule tinggi besar. Ah, itu. Nah, mereka menyusup kepada namanya Capitolinia. Serigala itu namanya Capitolonia, Capitol. Dari kata Capitol serigala, setan ini. Ini kan setan ini. Dia bukan serigala benar. Serigala apa ya? Jadi-jadian gitu loh. Kalau serigala benar nggak mungkin dia anak bayi dia susuin, dia pasti makan. Tapi ini disusuin, namanya Capitolonia. Dari kata Capitolonia menjadi kata ibu kota sekarang. Capital City. Nah, Capitolonia namanya bayi. Ini. Yang satu Romeus, satu Romulus. Ini serigala. Kemudian ini bayi, bukan bayi serigala bukan ya? Bukan. Bayi manusia ini. Bayi manusia, maka itu saya bilang. Oh iya. Kenapa bayinya ada dua? Bayinya ada dua saja. Karena anak kembar yang dilahirkan oleh siapa? Helen namanya. Betul ya? Maka itu kita pernah tahu ada judul namanya Helen of Troy. Tahu? Itu kan rentetannya dari Pulau Kreta, Troya, Roma, Romanum, Republik, baru ke Empire, Kekaisaran. Gitu ceritanya, juragan. Udah aja banyak-banyak nanti antum ngolon. Mana nggak laku. Ini nggak Sat. Belakangnya kepalanya Yesus. Halo. Ya. Halo. Matahari apa hubungan sama matahari? Karena mereka adalah juga mengutamakan seorang dewa yang namanya Sol. Sol. Nah, gini. Sol itu siapa? Sol itu dari kata sol kita tahu kata solar system. Solar. Matahari. Surya. Solar. Surya. Ini Energi matahari. surya. Jadi dia ada sol itu adalah dewa matahari. Nama lengkapnya, kok tahu? Iya, saya alhamdulillah satu RT di daerah Bojongnangka. Namanya adalah Sol Dies Natalis Solis Invictum Deo. Saya ulang lagi. Dies Natalis Solis Invictum Deo. Artinya apa ini? 25 Desember. 25 Desember bukan Natal hari lahir Yesus, tapi nama utuh dari Sol atau Halo yang di belakang ini. Jadi dewa yang melindungi. Siapa? Dewa matahari yang melindungi setiap orang yang menyembah dia. Namanya Dies, hari. Natalis, lahir. Geburtstag, lahir. Dies Natalis Solis, namanya Sol. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati. Maka itu dipadankan dengan Yesus. Yesus tidak bisa mati. Pak Pendeta Esrosoru bilang, dia mati. Tidak, Yesus tidak bisa mati. Kenapa? Karena Yesus adalah penggambarannya adalah orang yang sakti. Orang mati aja dia kasih bangun. Dia jalan di atas air, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Wah, luar biasa, Masya Allah. Sol itu adalah Dies Natalis Solis Invictum, tidak bisa mati. Deo, Deo artinya God, Tuhan. Dialah Tuhan yang tidak bisa mati. Belakang itu. Kemudian paling atas sendiri Ya, ada logo seperti salib. Ya. Coba perhatikan salibnya. Iya. Kenapa ada bunganya? Iya. Yesus pernah ada bunganya? Tidak. Ya masa disalib? Duri malah. Oh, iya. Lu tahu dia. Duri malah. Iya. Kenapa ada bunga? Bunga itu kerucutnya ya, kerucut bunga itu. Kerucut bunga itu lambang dari sesuatu yang timbul pada saat soliste, eclipse, matahari lahir kembali itu loh, iya, jadi maksudnya gini, dari musim dingin terus matahari pertama timbul gitu, musim gugur, peralihan musim. Dari musim dingin kan nggak ada yang berbunga kan, di padang-padang di Eropa dan di mana-mana kan semuanya tertutup salju. Tapi begitu sudah mulai hangat, ada tunas bunga. Nah, ini dipakai oleh kelompok apa? Illuminati. Illuminate, mencerahkan, ada kehidupan yang baru gitu loh. Nah, jadi ini sebetulnya bukan lambang salib Yesus. Maaf, jangan marah.
Jangan marah. Karena salib Yesus nggak pernah ada bunganya. Iya. Salib Yesus sengsara. Oke, kita Ya. akan pindah ke sana, Ustaz. Baik, insya Allah. Satu hal yang menarik, yakni ini. Ada yang logo bisa menjadi perhatian buat kita bersama. Ada logo dua tangan saling bersalaman. Namun di sini ada tulisan Jesus. Jesus. Tahunnya tahun 1892 Surabaya. Kode apakah sesungguhnya? Kepada Ustadz K dipersilakan. Baik, syukran. We trust in the blood. Perhatikan baik-baik. Ya. We trust in the blood. Sekali lagi. We trust in the blood. Ya. Kok yang diambil bloodnya? Orang Kristen itu beriman kepada keselamatan serta pengampunan dosa, bukan blood. Kenapa ini hanya blood? Yang lainnya kemana? Bahkan perjamuan kudus saja ada dua, blood and flesh, roti, anggur untuk daging dan darah. Iya. Kenapa hanya blood saja? Ya. Ini ada pertanyaan. Mereka percaya hanya darah Yesus. Ustadz, waktu itu kita pernah jalan ke Surabaya ke satu tempat, di mana di situ pernah ada namanya human sacrifices, Ya. pemberian korban manusia. Diambil apanya? Darahnya. Diminum. Ada bagian yang diminum, ada yang dipercikkan kepada semua anggotanya. Nah, artinya we trust in the blood. Jadi mereka butuh pengorbanan manusia, darahnya diambil lalu dipercikkan. Oleh siapa? Yang lambangnya ini, the brotherhood. Ya. Lambang persaudaraan ini, brotherhood of apa? Illuminate. Tidak ada lagi nama tempat kumpulnya, loji. Maaf ya, loji itu bahasa Belanda, Ustaz. Iya. Di Surabaya banyak loji. Tempat kita minum teh itu loji. Padahal itu loji itu tempat kumpulnya para Illuminati. Mengatur strategi untuk bisa menguasai Surabaya sebagai kota yang dianggap pasti maju 10-20 tahun ke depan. Bahkan menguasai lewat jalur laut. Karena waktu itu Priuk masih repot dengan urusan penjajahan. Di sini sudah maju. Kenapa? Karena di sini pelabuhannya top. Tidak terlalu masuk ke wilayah timur, tapi dia sebetulnya bukan wilayah timur, tengah. Jadi mau ke Asia, ke Singapura, dekat. Mau ke Pasifik, dekat. Ini tempat jadi rebutan, Tuan Guru. Karena asetnya dahsyat ini Surabaya. Masuklah mereka. Demikian. Mana dia? Oh, ini udah pecah, ya Allah, kasihan. Ah, ini, nih. Di tempat komplek makam, di mana di sini kode-kodenya unik-unik. Ya. Ada melambangkan sesuatu, Ya. ada definisinya sesuatu. Ya. Kita lihat dari pertama ini, Ya. tengkorak, di bawahnya ada tulang belulang, Ya. dua buah, ya, Ya. dua buah tulang belulang. Di situ ada tulisannya Rusplatz. Kepada Ustadz Kena, Mas. Baik, syukran. Pertama, Rusplat itu artinya pelataran tempat beristirahat. Plat itu yang datar, yang rata. Plat. Van dari yang disebutkan namanya ya. Lalu Gebor, lalu Overak, lalu Akhres Felix, Gebor, lagi. Bersama dengan ada dua orang berarti satu kuburan ini. Ya, karena di situ sebutkan Overak, Akhres Felix, Gebor, lagi. Jadi ini beda sama yang di atas. Dua orang ya? Dua orang. Akhres Felix. Yang ini kebornya lahirnya 1864, yang itu 1833. Gitu. Nah, yang menjadi masalah sekarang, kenapa di atas itu bukan salib? Kalau orang Kristen dia seharusnya di atas salib, tapi kenapa tengkorak dan itu? Itu lambang Skull and Bones. Iya. Ketik ada. Iya. Beneran. Padahal Skull ini and Bones. agamanya Kristen dia. Iya, tulisannya SKULL spasi BONES. Skull and Bones. Simbol. Skull and Bones. Siapa itu? Itu orang-orang, maaf ya, presiden-presiden Amerika ikut di situ. Di sini pemirsa. Ketiknya begini caranya. Skull and Bones. Simbol. Di sini simbolnya persis seperti yang tadi tersemat di atas makam tersebut. Ada tengkorak, ada dua tulang belulang. Definisi, Ustaz. Baik, definisinya adalah sekumpulan kelompok orang-orang
yang menganggap dirinya adalah penguasa dunia. Disebut chairman of the world. Chairman of the world. Udah chairman of the world lagi. Chairman of the world. Mereka ini yang mengatur keuangan, tempat mana yang akan perang, tempat mana yang akan dihancurkan, tempat mana yang akan dihilangkan. Contoh, waktu itu ada pembantaian besar-besaran di Armenia. Nah, mereka ini lambang kepala tengkorak artinya apa? Dua silang begini artinya masuk, rampok semuanya. Itulah sebabnya Skull and Bones kebanyakan dipakai oleh perompak di laut. Apa itu? Bajak laut. Itu kan lambangnya Skull and Bones. Artinya apa? Nggak pandang bulu. Semua yang ada di lautan ini, ambil hasilnya, bunuh orangnya. Nah, mereka pakai lambang ini untuk persaudaraan atau brotherhood, untuk namanya chairman of the world. Artinya mereka menguasai dunia. Termasuk sekarang orang-orang yang gini, ada pemimpin-pemimpin superpower, ngerti? Jadi negara lain salah aja pokoknya. Pokoknya mereka superpower, superhero. Kalau mereka masuk ke suatu negara lalu berperang, mereka bilang mereka membela kebenaran. Padahal sebetulnya adalah skull, tengkorak, and bones. Artinya setiap orang yang berhadapan dengan mereka mayat jadinya. Iya, baik. Kita lihat. Itu ada patung. Baik. Patung apa itu dia? Yang mana ini? Anak kecil Ini ini. malaikat. Malaikat ya? Iya. Tapi lihat di bawah apa? Selalu bunga itu, tunas itu. Kenapa sih? Saya selalu mikir loh, kenapa sih nggak ada bawa apa ke, bawa donat ke, bawa apa? Kenapa selalu bunga itu yang dipasang gitu? Enggak, loh. itu seperti es krim, Ustaz. Iya, pucuk bunga, ngerti nggak? Karena sulit membuat itunya kelopaknya. Jadi seperti apa ya? Gitu maksudnya. Artinya? Ya itulah, bahwa ini juga anggota dari mereka-mereka. Aduh. Kalau lambang ini Ustaz apa Ustaz? Nah, mana tuh? Oh, ini sebetulnya orang nggak sadar ya. Di Indonesia sering pakai ubin, di pinggiran dibikin begini-begini. Maksudnya, ya kalau mau pakai aja lah. Keren, Nggak apa-apa. keren. Biar keren, ya. Keren. Padahal ini kan lambang apa, angin kompas, apa? Ya, mata angin. Mata angin, ya kompas. Ini kan lambang VOC. Vereniging Oost-Indische. Untuk menentukan antara yang di sana dia asalnya dari barat, ke sini untuk Oost-Indische. Oost itu timur, Indische itu India. Orang-orang suka ngacoannya, udahlah kita polos-polos aja lah ya. Kalau ini Masalah. pojok-pojok? Iya, bahwa mereka menguasai itu karena apa? Karena ini kan sebetulnya apa ya? Mereka yang keluarkan gini. Kalau ada perusahaan ada logo, ngerti gak sih? Logo. Kita lihat logo VOC kan begitu tuh. Iya. Begini. Ya kan kayak ada jangka, ya kan? Terus begini nih VOC itu. Ini. Berarti ini anggota semua, ini semuanya ternyata keluarga loh. Mereka satu kelompok. Ini dia. Iya. Jangka. Nah kan? Betul nggak? Bukan jangka, kompas. Kompas. Jarum kompas. Ngapain di kuburan pasang tambang ini gitu loh? Pertanyaannya kan gitu. Nah kan ya? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa nggak salib aja sih? Ya kan polos. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka dalam satu kelompok. Kuburan ini harus dilindungi. Kenapa? Ini kuburan para penguasa zaman dulu. Orang-orang pribumi, awas kalau ngerusak. Abis gitu. Jadi begitu ada yang mau nyolong makam misalnya, jangan, kenapa? Bos nih, gitu. Gitu. Ini bunga? Kan bunga lagi. Iya, bunga lagi. Oke. Baik. Asik ya Ini kalau kayak simbolnya gitu ya. kupu-kupu. Beda lagi, Ustaz. Simbolnya kupu-kupu ini dia. Kupu-kupu itu, kupu-kupu tuh apa ya? Dia jadi indah karena dia masuk ke pompong. Gini. Tidak akan ada tanda yang aku berikan selain daripada tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Iya. Dia keluar menjadi sempurna, ciptaan yang baru Yunus itu setelah keluar dari perut ikan. Yesus 3 hari di dalam perut bumi, lalu keluar dan dia menjadi mulia dengan tubuh kemuliaannya. Jadi setiap orang yang turun dulu ke dalam Hades itu bagaikan kepompong itu. Jadi dia kayak mati dulu. Kepompong kan ulatnya kayak mati dulu. Dia diam dulu. Dia puff keluar. Illuminate, mencerahkan dengan keindahan. Kalau orang yang nggak tahu bingung apa kupu-kupu.
Tapi kalau kita baca aja. 4 lembar, 5 lembar dari buku Freemasonry, semua terjawab. Iya, jadi kalau orang nggak paham Ustadz ya, Iya. ya sebagai angin lalu saja. Oh, ini untuk keindahan saja pasang Enggak. kupu-kupu. Iya, ternyata ini ada hubungan dengan yang itu, dengan yang ini. Mereka ada yang gini, sekaligus juga menciptakan hierarki, Iya. memperlihatkan hierarki. Kalau yang lambangnya dahsyat-dahsyat kayak yang tadi di depan, hierarki tinggi tuh. Tapi kalau ini mungkin yang pegawai atau apa gitu. Hierarki apa? Level gitu. Ya, baik. Nah, jadi setiap berapa meter sekali kita akan menemukan monumen seperti obelisk atau logo simbol di alun-alun atau bagaimana Ustaz? Baik. Lambang obelisk begini adalah lambang paganisme, penyembahan terhadap dewa Ra, Ra, dewa Mesir yang menguasai kehidupan dan kematian. Yang tadi tuh ada hubungannya, nggak mungkin lepas, nggak mungkin ini berdiri sendiri, enggak. Mata rantai, link, mata rantai. Ini ada di Washington DC, betul? Di Mesir juga ada Ustaz. Mesir Di Luxor, ada. Luxor Temple ada obelisknya. Oke. Tengah-tengah begitu Ustaz. Cakep, pintar. Udah pernah ke sana. Jadi tahu. Ini di Luxor ada sebagai gambaran dulu itu mereka menyembah dewa Ra. Lalu di Washington DC. Sekarang bayangin apa hubungannya Amerika sama Mesir? Kenapa dengan apa monumen yang sama? Apakah orang Amerika menyembah Ra? Nah, ini kan jadi tanda tanya. Yang terakhir saya mau kasih tahu. Obelisk seperti ini, menhir seperti ini, ada di depan gereja Santo Petrus Basilika Vatikan. Buka aja. Obelisk. Santo Petrus Basilika. Ini kan aneh, mestinya dihancurin karena ini penyembahan pagan. Tapi kok enggak? Malah ditulis di bawahnya, Yesus Kristus Filius Tuus. Ini gambarnya. Ada kan? Obelisk, ketik obelisk Vatikan. Jadi jangan asal ngomong, harus ada buktinya. Ya, baik. Gitu, saudara. Asik ya. Mantap. Kalau itu sepatu yang kerja, Pak. Jangan ditanya, Pak. Oh iya. Itu sepatu orang kerja. Pemirsa, ini ada satu simbol di mana ular gigit ekornya sendiri. Ya, ular gigit ekornya sendiri. Dan di situ apa makna ular itu? Apakah ada hubungannya dengan ular yang ada di salib? Kepada Ustadz K, sang pendekar di atas pendeta, dipersilakan. Antum yang terakhir. Enggak apa-apa Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beberapa saat yang lalu, mungkin 3 bulan 4 bulan yang lalu ya Ustadz ya. Saya bersama Haji dan siapa? Nasib berangkat ke satu tempat di kota Surabaya, dan beliau luar biasa bisa mempertemukan saya dengan seorang pendeta yang lambang gereja, bilangnya gereja, tapi lambangnya itu namanya nahas, nahas. Nahas ini bahasa Ibrani untuk artinya ular tedung. Bahasa Indonesianya ular tedung atau rattlesnake. Ular yang sebetulnya ekornya itu racun. Rattlesnake. Jadi kalau kita lihat film-film itu dia biasanya ekornya gini. Rattle, ular tedung. Rattlesnake. Nahas, N-A-C-H-A-S, ya, snake, nahas. ular. Udah dapat langsung ya? Ya. Dia langsung cari. Ini orang buktiin supaya Ustadz K salah salah. Supaya Ustadz K kalah. Iya betul, bagus gitu, cakep. Pokoknya Ustadz K harus salah gitu. Ini ada foto ular nahas, di mana di sini ada salib. Tapi bukan ini, ada salib ya, salib sendiri, salibnya Moses. Mana Ustaz? Tulisnya gini, Nahas Moses and Jesus. And Jesus ini sudah? Nahas Moses and Jesus, udah. Udah. Ya udah, tinggal gambarnya. Terus? Mungkin ya. Gambarnya ada.
Jesus dan Moses. Ada, nanti bisa carilah. Nahas. Gini, nahas snake tambahin. Oh ya. Nahas snake. Tidak Nahas. semua orang tahu nahas. Tapi itu gambarnya udah ada, cuman belum spesifik. Nah ini dia. Ini dia. Tuh. Ada salib, ada ular. Ya. Ada salib, ada ular. Cara ngetiknya tadi ini. Nahas, snake, Moses, and Jesus. Kita bisa lihat seperti ini juga. Ini dia. Ada salib, Serem ya. Serem ada ya ular. Allah. Serem. Mana yang Yesus? Mana? Saya juga nggak tahu. Mungkin dia turun dulu. Saya nggak tahu. Sedih saya kalau gini. Soalnya apa ya? Muslim itu sangat-sangat memuliakan beliau, Jesus putra Iya. Maryam. Tapi Jesus lihat di saudara Kristen, dibikin jadi ular, dibikin telanjang, dibikin terhina, ditampar, diludahin, dibunuh, dipaku, telanjang, naked. Islam nggak boleh. Lalu orang Kristen marah. Enggak, pokoknya Yesus harus dibunuh, harus. Enggak gitu, bos. Yang bikin dosa siapa? Kamu. Terus kamu enak aja ketemu juga enggak sama dia. Kamu ngasih apa sama dia, nggak pernah. Kenapa kamu dia rubah jadi ular supaya dia mati terkutuk di kayu? Salib. Ayatnya Galatia 3:13. Jadi ini adalah Moshe. Ini adalah mantep ini. salib. Dan ini adalah ular yang melilit. Mungkin Bapak Ibu bisa cari logo simbol yang berhubungan dengan kedokteran atau kesehatan. Betul sekali. Mungkin terinspirasi dari ini sini, Ustaz? Ya, karena nahas itu kan mengobati. Ya. Tapi di samping salib ini, Nah, samping makanya itu salib sedih, sama ular ini ada ibu-ibu Bawa dan bayi. bawa bayi. Siapa ini? Bayi Yesus. Oh, bayi Yesus. Kesian ya. Ya Allah. Mau diapakan ya? Dijadikan nahas. Itu yang menyedihkan saya gitu. Jangan gitulah, itu Nabi Allah, Rasulullah. Harus muliakan dong, ya. Ya, Ya udahlah, itu tapi iman mereka lah ya. Saya hanya sedih saja. Gitu ceritanya. Baik. Ustaz K. Oke, apa lagi? Itu adalah lambang apa itu? Oke, Ada- ada kendi, ada kain keluar. Nah, gini, langsung saja. Langsung. Gampang itu. Asik. Sombong amat katanya. Kata Mandra, sombong amat. Gini, kendi adalah lambang Kana. Pernah dengar nggak? Kana. Pesta pernikahan Kana. Kendi adalah lambang air berubah menjadi anggur. Yesus Merubah air merubah air menjadi anggur. Artinya apa? Bahwa lambang itu jar itu apa? Kendi-kendi tempat. Jadi Yesus menyuruh kan, bukan dia yang ngisi. Dia menyuruh kepada orang-orang itu, pembantu-pembantu, cedoklah air itu dan isi kepada buyung-buyung itu atau apa? Jar-jar itu, kendi-kendi itu. Lalu bawa kepada pimpinan pesta. Jadi si pelayan itu cuma ngisi-ngisi air, dia tahu buat apa. Dibawa ke pelayan, begitu pimpinan pesta ambil, wah jadi anggur yang termahal. Lambangnya kendi. Lalu kain itu apa? Bahwa dia sudah bangkit. Yang ada hanyalah kafannya linen yang tadi saya bahas di depan tuh. Linennya tertinggal. Nah, dua itu sebetulnya maaf, lagi-lagi apa? Bukan lambang Yesus. Ini lambang Dionysius. Ketik lagi dong. Ketik lagi. Iya. Dionysius. Pakai Y ya. Dionysius. Dionysius dewa anggur. Dionysius dewa anggur. Lambangnya gitu tuh. Ada kendi, ada linen. Dewa anggur, dewa. Jangan yang itu, lihat yang kesian telanjang. Ini nih. Nih tuh. Linen tuh. Iya. Itu linen. Bapak Ibu, para penonton semuanya, seringkali ada anak kecil ya, anak-anak siswa SD, SMP, itu menggunakan alat jangka untuk belajar matematika, menghitung diameter jari-jari dan seterusnya, Ya betul. membuat lingkaran dan Betul. seterusnya. Namun jangka ini ternyata alat sekolah itu ada di sini, di makam ini, simbol makam ini. Namun jangkanya ini bukan hanya jangka, tapi ada V di bawahnya. Apakah itu?
Dan yang menjadi misterius, yakni ada tambahan di atasnya, ada lambang seperti kelelawar. Tengahnya bukan seperti badan kelelawar, tapi seperti timer. Timer yang jam pasir ya. Yang kalau atas itu pasirnya sampai turun ke bawah, sampai habis gitu kan, menandakan sebagai timernya. Ustadz bisa dijelaskan, Ustadz? Kita mulai dari sini ya. Siap. Jangka artinya rules the world. Mengatur dunia. Jangka itu aturan kan. Orang itu bilang stakbat apa? Kalau di laut itu ukur untuk di laut peta, terus dia ngukurnya pakai jangka. Ini rules the world. Ini menjadi yang mengatur dunia. Lalu di bawahnya ada V, perusahaan, institusi atau PT lah, perusahaan yang bangkrut akhirnya. Sudah. Dan ternyata mereka adalah anggota dari keluarga besar Illuminati. Sekali lagi, Illuminati dan Freemasonry. Maaf ya, maaf jangan marah. Mereka penyembah setan. Di dalam ibadah mereka ada yang namanya human sacrifices yang tadi saya bilang, atau persembahan darah manusia, nyawa ya, atau hidup ya. Hidup manusia dimatikan, lalu diambil nyawanya. Tapi sebetulnya bukan masalah nyawa. Darah, blood yang tadi kita lihat, blood, B-L-O-O-D, blood. Nah, di atas ada lambang sayap kelelawar. Sayap kelelawar selalu dihubungkan dengan istilah vampire. Vampire. Vampire itu isinya blood, menghisap darah. Nah, ini jawaban buat Aki Dudi. Ini kan tadi tanya, kenapa itu kok di tengahnya itu, Ustadz K? Di tengahnya itu ada jam pasir. Di pinggirnya sayap vampire, darah. Begini, kenapa itu dibuat? Sebagai lambang. Begini ceritanya. Orang yang dikorbankan itu tidak digorok, tidak ditembak. Aki, saudaraku, Ustadz, dia diikat, tidak diapa-apain, diikat saja. Tapi ada seperti pipa segede sedotan, Ustadz. Pipa besi sebesar sedotan kita sekarang, sedotan untuk minum es, ujungnya runcing. Kan ini kan diikatnya begini. Jadi masuknya dari sini, Ustadz. Lalu masuk dari sini, sepanjang kurang lebih beberapa sentimeter dimasuk, lalu didiamkan orang itu. Darah itu mengalir, dan mereka mulai membalikkan jam pasir itu. Dan begitu jam pasir itu habis, darah itu habis, orang itu mati. Dan terkumpul darah nanti yang untuk diminum dan dipercikan. Mereka tidak dibunuh, tapi dimasukkan pipa itu, tak. Dan mereka ahli-ahli kedokteran juga ada di situ kan, perkumpulan mereka orang-orang pintar. Jadi mereka cari nadi, lalu tak. Lalu setelah itu darah itu mengalir dari dua tempat. Tidak ditembak, tidak digorok, tidak dibacokin, tidak diapain, tapi mati secara perlahan dan sangat tersiksa. Itu dia. Demikian. Baik pemirsa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Apakah ada hubungan cerita kisah penyaliban Yesus yang dibunuh secara perlahan-lahan katanya orang Kristen dengan kisah-kisah sebagaimana yang ada di simbol-simbol ini? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan terakhir menuju ke sana. Ini apa ini? Ada wanita. Ya. Tapi auratnya masih terbuka. Kalau Bunda Maria saya curiga bukan. Ya. Karena terbuka sekali, ya. Lengannya kelihatan, ya kan? Ya. Terus kemudian kerudungnya juga tidak syar'i seperti Bunda Maria. Ya. Bunda Maria kan orang Muslim kan? Ya. Nah kemudian itu salibnya, ya. Dia pikul salib. Kenapa itu? Ya. Ya. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak ada di kisah di Kekristenan? Ya. Adakah pernah kita mendengar saja kisah di kekristenan perempuan memeluk salib? Tidak ada. Tidak ada. Karena memang kisah ini ada sebelum kekristenan.
yang di salib itu tadi saya sudah kasih tahu di depan. Ya. Salib adalah lambang Hermes yang turun mengalahkan maut, Ya. lalu menang Hades, Ya. di Hades. Nah itu lambang Hades yang dikalahkan. Tapi perempuan ini siapa? Kan Hermes itu laki-laki. Ini kekasihnya, namanya Aphrodite. Iya. Begitu. Kekasihnya Hermes. Kekasihnya. Dan Aphrodite ini adalah dewi yang melambangkan kesuburan serta penampakan aura seksual. Jadi di dalam penyembahan dewa ini ada satu tempat namanya Korintus. Ustaz pernah dengar tempat Ya, itu? Korintus. Di Korintus ada begitu banyak kuil Aphrodite atau Aphrodite yang memperkerjakan. Ini harus dicatat, nanti dicari ya. Jangan cuma dengar Ustaz Ki. Dicari. Korintus pada zaman Paulus bergerak mengabarkan keinjilannya atau gospelnya Paulus. Korintus menjadi satu kota besar di dunia ini yang memiliki begitu banyak kuil Aphrodite atau Aphrodite, dan setiap kuil memperkerjakan namanya prostitusi suci. Jadi jangan heran jika ada tempat yang namanya Aphrodite, ada sesuatu di dalam itu yang suka esek-esek. Jangan aneh. Kenapa? Karena turunannya begitu. Kuil suci Aphrodite paling sedikit memperkerjakan 1000 prostitusi suci disebutnya. Hasil dari uang mereka dikirimkan, maaf jangan marah, untuk membangun gereja. Jangan marah ya. Silahkan cari webnya, itu namanya Ancient Origins. Demikian. Ustadz, itu makam bosnya. Ya, betul. Bos. Yang pernah kita udah. Iya. Karena apa ya, agar tidak diganggu lah. Gitu. Demikian. Jadi bosnya, gubernur. Bos. Kita pernah cerita waktu itu ya, bosnya. Jadi Itu kalau, bukan di mana itu kalau dibaca terjemahannya itu menarik. Ya. Oke, kita sudah. Baik, pemirsa, barakallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya? Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.